Ya, jadi begini, Kakak, mereka tuh kadang begini ya, ada yang menggunakan penglihatan tafsir pribadi apa bukan wahyu pribadi ya dari mimpi kah atau dari apa seperti itu. Kemudian mereka menganggap itu adalah pesan dari Tuhan. Dan ketika mereka mendapat pesan dari Tuhan, mereka mencoba mencocokkan pesan itu dengan ayat-ayat di Alkitab. Kemudian udah dapat ayat-ayatnya, barulah mereka jadikan itu sebagai doktrin di dalam gereja mereka. Seperti itu. Nah, nanti ketika ada umat yang tidak setuju dengan doktrin itu, mereka pecah. Mereka akan ya melakukan hal yang sama atau meniru hal yang sama. Mereka mendapatkan penglihatan lagi, mereka cari ayat Alkitabnya lagi, terus mereka dirikan gereja lagi, dibikin lagi doktrin yang baru. Dan itu terus berulang-ulang. Makanya ketika siapa ya waktu itu saya nonton seorang pendeta ya dari Battle Indonesia, mereka menganggap bahwa sola scriptura itu tidak cocok untuk zaman sekarang. Jadi mereka menggunakan metode hibridnya itu seperti pewahyuan dan kitab suci. Jadi ketika mereka mendapatkan pewahyuan pribadi, mereka cari kitab sucinya cocok, udah itulah dijadikan bagian dalam pengajaran mereka, doktrin mereka. Seperti itu. Makanya reform itu selalu di reform lagi, ada reform di reform lagi. Seperti itu. Jadi semacam kayak reformasi, gereja yang direformasi sampai akhirnya 66.000 reformasi. Seperti itu, Kakak Romo. Oke, Silakan, Romo. ya. Jadi yang untuk wahyu pribadi juga sudah ditantang. Ibrani 1:1 selanjutnya menentang bahwa wahyu sudah selesai di Yesus Kristus. Jadi mereka ini maju kenar, mundur juga apalagi lebih kenar. Jadi mereka bilang tidak lagi soal skriptura, sekarang pewahyuan. Dan pewahyuan itu sudah selesai di Yesus. Ibrani 1 ayat 1 selanjutnya. Selesai. Maksudnya sekarang tugas gereja adalah meneruskan pewahyuan itu, bukan lagi wahyu pribadi. Oke, Ya, itu. betul Romo. Itu kenapa sekarang kalau kita dengar di gereja modern itu banyak sekali menjual cerita dari pendeta. Jadi pendeta ini, pendeta jadi bukan Yesus base lagi. Mereka kalau Ya, kita gereja Katolik kan Yesus base ya. Apa-apa Yesus sentralisasinya ada di Yesus dan pengajaran para rasul. Tapi mereka enggak. Mereka pendeta omong. berdasarkan apa pendeta omong, apa Oke, pendeta kita lihat. baca ayat ini ya, Kayak ya. gitu. Kita baca ayat ini. Bagaimana Ibrani sedikit, tadi Ibrani hantam mereka tuh rusak ya, tadi 10:27 tuh. Sekarang Ibrani yang sama, jawaban untuk mereka yang mengatakan wahyu pribadi. Hati-hati yang mereka mengatakan saya ini Mesias, saya ini hati-hati. Tapi sekarang pertama kita mengerti bahwa wahyu sudah digenapi dalam Yesus. Tidak ada di dalam wahyu pribadi yang mengatakan melengkapi wahyu Kristus. Tidak ada lagi di situ. Oke, Sophie. Ibrani 1:1 selanjutnya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Cukup. Oleh Dia, Cukup dulu. Sebagai yang berhak untuk menerima segala yang ada. Lu buat apa lagi wahyu pribadi, begitu kan? Sudah selesai. Buat KKR-nya yang saya dulu itu dia harus lewat apa? Kita mendekati dulu orangnya. Jadi kalau rupa sudah dekat, mulai kita bantu misalnya kalau ada berarti kekurangan apa begitu. Nah, dekati, tapi Itu juga terus termasuk didekati, teologi kan? kemakmuran itu. Ya, Itu termasuk teologi kemakmuran mainnya di situ. Jadi kita membantu soalnya saya orang dari susah. sana juga Om Bella. Iya, Saya membantu orang KKR susah dulu. terus mengajak mereka untuk dibaptis itu juga termasuk teologi kemakmuran. Ya itu yang orang-orang seberang bilang bagi-bagi Indomie itu. Bagi-bagi Indomie dan telur. Nah itu jadi kita harus berhati-hati. Satu lagi paman, Ya, itu ajang pertunjukan sulap. ya Karena betul. begitu Ada yang seperti itu. dikibas itu jas, roboh semua itu orang. Makanya tuh jas banyak yang nyari tuh jasnya tuh. Nah kalau mereka enggak datang KKR, datang gereja mau dibaptis yang penting baptis selam,
Udah selesai seperti itu. Iya, abis itu murtad lagi, pindah. Makasih Romo. Teman-teman terima kasih. Silakan yang lainnya gantian. Boleh tanya? Ya, Sofi, silakan. Itu kan kalau di Denom lama kan pernah itu pas Pak Gembala mengajar itu dia bilang untuk sekarang ini belum ada orang-orang belum ada satupun di dalam kerajaan sorga yang selain Tuhan Yesus begitu dan para nabi yang sudah ditebus. Terus katanya karena ada ayat-ayat kitabnya lupa lagi di mana itu karena belum ada satu orang pun di sana katanya Romo. Bagaimana itu Romo penjelasannya? Ulang kembali, maksudnya sekarang ini surga kosong? Maksudnya setelah perjanjian baru itu belum ada lagi orang yang masuk ke dalam surga begitu Romo karena Artinya sementara kosong, ini kalau itu kosong toh? sudah ada yang dari zaman para nabi si Romo katanya, tapi yang untuk yang sekarang ini, yang manusia yang sekarang ini belum ada. Jadi masih menunggu di tempat penantian begitu. Aduh, mereka ambil ayat mana itu, Nona? Tunggu Romo, nanti mau cari Romo. Kan biasa Sofi kan suka catat itu juga Romo. Nanti mau cari. Terus kata-katanya pokoknya di situ tentang sebab tidak ada satupun yang ada di dalam situ saat ini begitu Romo. Begitu. Tapi sekarang kita mau tahu ketika Yesus bangkit, dia bangkit siapa? Orang kudus semua bangkit atau tidak bangkit? Kita mulai dari kebangkitan Yesus ya, Nona ya. Oke, Matius 27. Oh ya. Matius 27 ayat 52. Banyak orang yang bangkit atau hanya satu orang di situ bersama dengan Yesus ketika Yesus bangkit? Ayat 52. 52. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Satu dua orang atau banyak itu dikatakan? Banyak Romo. Saya bingung ya. Maksudnya baca kembali ayat itu mungkin tidak jelas bagi mereka. Nah, itu orang-orang itu yang baca maksudnya belum selesai. Engkau perjanjian baca lama. sampai dengan 53 Nona. Belum, engkau baca sampai selesai dulu. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Bukan hanya masuk ke kota kudus, tapi menampakkan diri orang kudus yang sudah meninggal tuh, yang bangkit bersama dengan Yesus tuh, ketika dia bangkit dia membangkit semua orang yang lain tuh. Kemana? Pergi kemana? Kota Kudus. Menampakkan diri kepada banyak orang. Setelah itu pergi kemana? Masuk ke kota kudus. Sekarang kau kita bongkar siapa saja yang ada di kota kudus ya Nona ya. Ibrani 12, 22, 23. Siapa saja yang ada di sana? Ibrani 12 ayat 22, 23. 12 ayat 22-23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Jemaat diganti dengan gereja, oke? Dan Nanti kepada membingungkan gereja orang, ya, anak teman-teman. Engkau jangan dan membingungkan. kepada gereja anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, Berapa orang? dan kepada Roh semua orang. Semua orang ada di sana. Nanti bagaimana dia menghakimi lanjut? Kepada yang menghakimi semua orang Dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. roh-roh orang benar yang telah menjadi. Karena itu tidak bisa masuk ke sana bernoda. Artinya bisa masuk ke sana, tetapi sudah harus Disempurnakan.
Kapan itu masuk ke sana? Ini penting. Tapi kita tahu dulu, untuk masuk ke sana tidak boleh bernoda. Wahyu 21, 22, 27. Wahyu 21, 27. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Artinya bisa masuk ke sana atau tidak bisa masuk ke sana? Atau dikatakan menunggu atau bagaimana? Bisa sih ini Romo. Berarti ini bisa atau tidak? Dari barusan kamu baca, bisa atau tidak? Ya bisa Romo. Berarti pendeta bilang tidak bisa masuk sana, bagaimana? Masih tunggu bagaimana? Ah, Karena katanya sekarang, tunggu penghakiman terakhir Romo. ya, teologi Protestan namanya bilang mereka karena mereka pakai Wahyu 20 ayat 12 13 Nona. Oh, Mereka hanya pakai ayat itu. Nanti sebentar kita bongkar ayat yang lain. Ada namanya penghakiman pribadi. Yang penghakiman umum ya untuk kita semua. Itu ada di Wahyu 20 ayat 12 13. Mereka hanya baca itu. 10 ayat 12 dan 13. Penghakiman umum. Engkau lihat kata pertama. Aku melihat di hadapan Allah semua orang kecil ataupun besar, namanya penghakiman umum. Mereka hanya pakai kata ini. Oke. Melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lanjut ayat 15-nya. Ayat 15. 14, oke, dari 14. Ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua. 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ingat teman-teman, kita bisa dicoret dari buku kehidupan ya. Karena tidak kesetiaan kepada Allah. Kita bisa dicoret. Engkau mau dicoretkan dari kitab kehidupan? Engkau mau dicoret dari kitab kehidupan? Oke. Mereka pakai pendasaran ini, Nona. Mereka pakai pendasaran ini. Tetapi 2 Korintus 5 ayat 10. Ya, 5 ayat 10. Oke. Ayat 10, yang aku maksudkan bukanlah dengan semua 5 ayat 10 sudah? Belum. 2 Korintus 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 10. Ya, kanan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Tahan, Nona. Sebab kita semua harus Menghadap tahta pengadilan Kristus. ini, ingat, kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Dan sekarang dari yang jamak ini dia ke singular. Oke, semua kita menghadap takhta pengadilan Kristus dan engkau baca. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Setiap orang, berarti kita semua satu-satu harus menghadap takhta pengadilan Allah. Dan setiap orang akan diadili menurut perbuatan.
Oke, yang tadi di Wahyu adalah pengadilan umum. Semua orang, aku melihat dari penala, semua orang besar dan kecil bisa mengerti. Tetapi sekarang setiap orang artinya pengadilan pribadi. Karena itu surga tidak kosong. Oke. Makanya tadi kita baca dalam Ibrani 12:22 selanjutnya itu banyak orang, kumpulan yang meriah. Kalau itu surga masih kosong dong sekarang nih. Yang lucunya kalau surga masih kosong, bagaimana Yesus datang dengan semua orang kudusnya? 1 Tesalonika 3:13. Kalau surga itu kosong, bagaimana Yesus datang nanti? Nika 1 Tesalonika 3:13. ayat 3 Bab 1 3 Tesalonika bab 3 ayat 13, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Datang dengan berapa orang kudus? Dengan semua orang kudus. Orang kudus, tidak Romo. Banyak. Nanti yang Banyak. for example itu contoh bahasa Spanyol. Contoh, Pendeta Efrasoro bilang orang kudus yang masih hidup saja. Nanti bagaimana Yesus datang dengan semua orang kudus nih? Dia punya orang kudus yang mana nih? Protestan punya orang kudus kan tidak percaya orang kudus, tidak ada orang kudus. Berarti orang kudusnya Protestan siapa yang nanti datang dengan Yesus? Minta maaf. MBM Romo. Karena itu berjuang. Yang Protestan bilang, kalian telah menerima kebenaran, mereka sudah beriman, sudah selesai, sudah selamat, hati-hati, sudah masuk dalam buku kehidupan, hati-hati. Namamu bisa dicoret dari buku kehidupan. Wahyu 3 ayat 5. 3 ayat 5. Oke, Wahyu 3 ayat 5. Bisa dicoret dari buku kehidupan. Makanya jangan propaganda ajaran doktrin yang palsu yang tidak jelas, bukan Alkitabiah, pembenaran setengah. Kalian bilang kalau sudah selamat. Hati-hati, bisa dicoret dari buku kehidupan. Wahyu 3 ayat 5. Suka-suka sekali kalian ini. Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Hati-hati ya Sofi, nanti dicoret dari buku kehidupan loh. Jangan bilang selamat. Ini masih Yesus bilang, aku akan mencoret kamu dari buku kehidupan. Taat toh kalau begitu. Setia. Cari kebenaran itu membebaskan. Coret masuk neraka. Ya karena kalau sudah dicoret dari buku kehidupan, Sofi, maka tadi Wahyu 20 ayat 15 itu akan kemana mereka yang tidak ada dalam buku kehidupan? Wahyu 20 ayat 15. Makanya berjuang supaya jangan dicoret. Jangan macam predestinasi sudah selamat. Kamu tahu dari mana? Yesus masih bisa coret dari buku kehidupan loh. Yang tidak tertera dalam buku kehidupan hasilnya seperti apa? Karena Tuhan sudah coret karena kamu tidak setia. Wahyu 20 ayat 15. Yang tidak tertera dalam buku kehidupan kemana nih? Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Berjuangnya supaya jangan dicoret Oh ya, jangan nego dengan perpuluhan ini, jangan. Kita masih berduka cita nih. Kalian yang pancing sih ini bahaya sekali. Ini gara-gara man ini yang man BO ini yang membuat pancing. Ampun Mo. Enggak Mo, itu saya benar-benar mau belajar itu Mo. Jadi ini udah belum ya tadi pertanyaannya ya? Nanti saya cerita deh. Sudah gabung-gabung semua ini, terserah kalian. Jadi kan kemarin gini Mo, ada
ada yang naik di komalnya Paman Santus. Gitu. ID-nya kurang ajar sekali, Mo. ID-nya itu dia tulis Bunda Maria banyak dosa, itu ID-nya dia. Terus kita naikin lah dia ke atas kan. Dia bilang dia baru belajar, dia belajar sama banyak pendeta Protestan lah. Disebutin lah satu-satu gitu kan yang kita semua sudah tahu. Nah, kemudian saya tanya seperti yang Romo tadi sampaikan, bagaimana yang kudus itu bisa bersatu dengan yang tidak kudus jika Bunda Maria berdosa. Gitu. Lalu dia elaborasikan. Nah, ketika dia elaborasi ada satu narasi yang sesat banget, Mo. Yaitu dia bilang Yesus dikuduskan Allah. Lalu saya tanya, bagaimana caranya Yesus yang kudus itu dan Allah itu dikuduskan Allah? Gitu. Berarti ini Nah, dari situ saya belajar lagi mengenai 4 dogma Bunda Maria, tapi saya belum ngerti-ngerti nih yang satu dogma Bunda Maria diangkat ke surga gitu. Kalau tadi Romo sempat menyinggung Lukas 1 ayat 28 mengenai kekaritome ya, Mo ya. Itu saya sempat udah banyak baca juga, akhirnya sempat mengerti gitu. Maksudnya jadi mengerti, bukan sempat mengerti, jadi mengerti bahwa itu malaikat bukan menyapa Bunda Maria dengan namanya, tapi langsung identitas ataupun identitasnya Maria sebagai yang memang sudah diselamatkan Allah sejak semula dan rahmat itu masih berlangsung sampai sekarang gitu. Tapi yang Bunda Maria diangkat ke surganya itu saya belum bisa mengerti, makanya pas malam ini saya bersyukur sekali Romo menjelaskan dengan sangat detail gitu, Mo. Oke, Keritomene, Lukas yang sama menuliskan tentang Maria dan menuliskan juga tentang Stefanus martir. Di sini Lukas tidak menggunakan kata yang sama untuk penuh rahmatnya Maria, Bunda Maria, dan penuh rahmatnya Stefanus. Di dalam Betul, Mo. Di dalam Lukas 1:28 Keritomene, tetapi di dalam di dalam Kisah 6 ayat 8 juga penuh rahmat. Tetapi di sana bukan digunakan kata keritomene, tetapi untuk Stefanus, Lukas yang sama yang tulis Injil Lukas, dia menggunakan pleres kerito, penuh rahmat, tetapi katanya pleres kerito. Bisa dibaca, Sofi. Kisah 6 ayat 8. Kisah 6 ayat 8. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. 6 ayat 8, bukan. Coba. Oh, 6 ayat 8 Romo. Dan Stefanus. Minum aqua dulu sis, minum aqua sis. Pantas engkau tidak jelas di karismatik juga begitu, Pak. Dan ya, sorry Romo. Kisah 6 ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Oke, di sini dia pakai pleres kerito, penuh rahmat, tapi pada saat itu. Sedangkan bagaimana mungkin Lukas yang sama menulis tentang penuh rahmatnya Maria, kenapa tidak pakai penuh dengan kata yang sama untuk penuh rahmatnya Stefanus? Kenapa dia menggunakan kata spesial keritomene untuk Maria, sedangkan penuh rahmat, kata full of grace, penuh rahmatnya Stefanus digunakan pleres kerito? Ini juga Protestan harus mengerti. Ya, saya pikir mereka nggak paham itu, Mo. Nggak paham itu, jadi kesian juga. Ya, siap. Dan kekaritomene-nya Bunda Maria itu satu-satunya kata yang digunakan di dalam kitab suci ya, Mo ya. No. Dan membedakan keritomene, plares penuh rahmat dari yang lain. Dia menggunakan Lukas bayangkan Lukas yang sama menulis kok.
Ya, Kenapa dia tidak pakai kata yang sama? Bisa mengerti? paham oh. Oleh, silakan Deo, ada yang lain? Ada di room Sofi, Sacramento, salam ya. Atau Beja. Salve, salve Romo. Salam. Bella, oh ya, maaf. Saya sambil makan mangga nih. Ya, sedikit menambahkan Romo, masalah tadi di mana Yesus dikuduskan oleh Allah itu mirip dengan pandangan heresi yang namanya adopsianisme ya. Ya. Atau mungkin yang familiar dengan kuping kita itu Arianisme. Nah, hati-hati adopsionis, saya jelaskan adopsionis. Ya. Ya, silakan Romo. Adopsionis, pada saat pembaptisan Yesus di Sungai Yordan, Allah mengangkatnya sebagai anak. Hati-hati ya. Berarti Yesus itu anak angkat Allah. Berbahaya loh. Oke, lanjut. Itu pandangan yang salah dan termasuk bagian dari ajaran heresi di abad-abad pertama. Seperti itu. Terus yang kedua itu masalah surga kosong. Itu biasanya ayat yang dipakai oleh mereka dari kaum seberang itu ada di Pengkhotbah 9 ayat 5 sampai dengan 6 dan Ayub Ya, so 14. perjanjian Jadi lama toh, tidak apa toh? iya betul. Jadi bisa tolong Mereka dibacakan masuk di di perjanjian lama. Pengkhotbah 9. Itu sebelum datang. Ya, nanti dia masuknya ke Yohanes 3 ayat 13 Romo, di mana surga masih kosong karena kan tidak ada yang bisa datang ke surga karena anak manusia sebelum anak manusia. Seperti Yesus itu. belum bangkit. Jadi bisa tolong dibacakan dulu Pengkhotbah 9 ayat 5 sampai dengan 6. Pengkhotbah 9 Ayat 5 sama dengan 6. Ini yang mereka sering pakai ini. Sama Ayub 14 ayat 10 dan 12. Jadi ayat 14 itu satu perikop yang menekankan bahwa orang mati itu nggak ada yang bisa ke surga. Orang mati itu udah nggak ada harapan apa-apa lagi. Biasanya teologi orang Advent tuh Om. Orang Iya, Advent mari teologinya kita. gitu. Betul. Mari kita dengar dulu landasan Alkitabiah mereka. Astaga. Pengkhotbah 9 ayat 6 kan Om? 5 sampai dengan 6. Ayat 5 sampai 6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Hanya bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik, Ayat kemudian 6. ya ayat 6. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nah, ini menjelaskan landasan teologi mereka bahwa orang meninggal itu nggak bisa mengingat apapun yang ada di dunia dan tidak memiliki kekuatan apapun untuk menjadi ambil bagian dalam kita yang masih hidup di dunia ini. Makanya landasan teologi mereka menggunakan ayat ini bahwa orang kudus itu nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan mendoakan kita tuh nggak bisa. Orang yang mati ya udah mati, termasuk di dalamnya adalah Bunda Maria. Inilah kesalahan fatal doktrin dari mereka dengan menafsir ayat ini. Terus kemudian Ayub 14 ayat 10 sampai dengan 12. Nah, Ayub itu sebenarnya satu perikop ya kalau kita mau pakai, tapi kita ambil yang penting aja. Ayub 14 ayat 10 sampai dengan 12. Coba tolong dibacakan. Oh, Ayub. Ya. Ayub 14 Ayat 10 sampai dengan 12. ayat 14 ayat 10. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga.
dan tidak bangun dari tidurnya. Ya, betul. Ayat Dan 13. ayat 13 ya. Ah, kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Ayat 14. Ya, Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. ya cukup. Jadi ayat ini juga dipakai sebagai landasan doktrin bagi mereka bahwa tidak ada kebangkitan setelah kematian sampai hari kebangkitan di kitab Wahyu, kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua. Artinya nggak ada orang di dalam surga. Seperti itu. Nah, kita yang mati di bumi ini itu akan dibangkitkan, orang-orang yang menerima Yesus itu akan dibangkitkan di kebangkitan pertama. Ini doktrin mereka. Artinya yang mati ya udah hidup di tanah, gak bisa berbuat apa-apa, gak bisa mengingat apa-apa, dan gak bisa mendoakan orang yang ada di bumi. Ini yang mereka pakai untuk menyangkal tentang persekutuan para kudus, termasuk doa kepada orang atau bersama dengan orang-orang kudus dan atau doa bersama dengan Bunda Maria. Seperti itu. Nah, nanti juga mereka akan pakai itu di Yohanes 3 ayat 13. Bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Seperti itu. Nah, jadi itu Romo benar-benar ayatnya, Romo. jadi benar-benar mereka itu menganggap bahwa surga itu kosong. Kosong, melompong, dan cuma ada Tuhan Yesus di sana. Bersama para malaikat. Dan tidak ada orang-orang kudus. Karena orang-orang kudus ya udah mati-mati aja. Ya begitu Petrus mati ya udah mati Petrus di tanah. Gak bisa ngapa-ngapain. Bunda Maria ya mati aja gitu. Nah inilah doktrin-doktrin mereka. Selama yang namanya manusia mati, kecuali Yesus udah mati di tanah. Sampai ketemu kebangkitan pertama yang di Wahyu itu. Begitu Romo. Oke. Saya dengar tadi lagi buat sesuatu. Kesian juga Nah, ya. itu Romo ayat yang Sofi bilang tadi, Romo. Yohanes berapa tadi, Om? Yohanes 3 ayat, Yohanes ayat 3 ayat 13. 13. Oke, baca ayat itu. Sudah tadi. Ayat itu sudah dibaca ya? Sudah Romo. Baca kembali. Yohanes 3 ayat 13. Oke. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Oke, sekarang naik ke surga. Tetapi Yesus belum pergi ke dunia orang mati. 1 Petrus 3 ayat 18-19. 1 Petrus 3 ayat 18. Mereka bilang hanya satu ayat saja. Ini yang kesian juga ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita, untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Tahan dulu. Roh-roh dalam penjara. Lanjut. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang, yang diselamatkan oleh air bah itu. Ayat 21 saya senang di situ nanti teman-teman. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajis. Tergantung. Oke, lanjut nanti sebentar saya mau sebut kebaptisan. Oke, Yesus pergi ke sana supaya orang-orang yang apa tadi? Mati mendengarkan apa? Ayat 19 Suaranya. Supaya mereka mendengarkan kabar. Suaranya. Injil. Injil, Oke, kabar gembira. kabar baik.
Oke, kabar kabar baik. gembira. Maka genaplah apa yang dikatakan dalam Yohanes yang sama kalian ambil tadi, tetapi Yohanes 5 ayat 25. Yohanes 5 ayat 25. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Sofi, Yohanes 5 Salah. ayat 25. Sofi, engkau salah-salah terus. Bahaya sekali ini. Kak Sofi minum air lu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, Lanjut. dan mereka yang akan mendengarkannya akan hidup. Haleluya. Berarti dia harus pergi ke sana toh? Dalam satu Itu dipakai buat kebangkitan pertama, Romo. Itu dipakai mereka buat kebangkitan pertama. Tapi mereka tidak ada percaya dalam kebangkitan pertama. Bukan, ayat itu dipakai buat kebangkitan pertama. Artinya yang meninggal percaya sama Tuhan Yesus, yang hidup dalam hukum Taurat, ketika kebangkitan pertama mendengarkan suara Yesus, dia dibangkitkan. Itu yang buat, yang juga dipakai landasan mereka bahwa orang-orang dibangkitkan itu hanya pada kebangkitan pertama. Tidak ada kebangkitan sebelum kebangkitan pertama gitu, Romo. Itu menurut Tidak bisa mereka. karena nanti gereja perdana di mana? Yang dalam Ibrani tadi, yang ada di surga. Nanti coba kita baca kembali Ibrani 12 ayat 22. Gereja perdana di mana? Ibrani 12 ayat 22. Nah, Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Lanjut. Ayat 23, Romo. Dan kepada gereja anak-anak sulung Oke, yang gereja namanya perdana di mana terdaftar di sorga. Bella, gereja perdana di mana? Gereja anak-anak sulung nih. Gereja perdana. Mau taruh kemana mereka nih? Kalau kita pasti membilang itu pasti di surga, Romo, karena kita percaya Iya, akan hal itu. iya, tapi mereka menjelaskan gereja sulungnya di mana? Gereja perdana di sini dikatakan gereja anak-anak sulung. Itu setelah kebangkitan pertama, Romo. Nanti pas masuknya di bagian di 1000 tahun itu. Tapi itu kan Yesus sudah bangkit pada saat itu. Gereja perdana kan fase kedua di dalam gereja. Setelah gereja historis Yesus punya, kita masuk gereja perdana. Jadi di gereja ketika Yesus sudah naik ke surga, makanya dia katakan gereja anak-anak sulung. Betul, tapi mereka percaya bahwa kebangkitan itu dan gereja itu, gereja perdana itu atau ke Yerusalem baru itu setelah kebangkitan pertama. Setelah wahyu itu, begitu. Jadi sebelum itu tidak ada. Itu menurut mereka ya, Romo, bukan menurut saya. Begitu. Kebangkitan, berarti tidak ada kebangkitan pribadi, tidak ada penghakiman pribadi, maksudnya saya mengerti di situ. Ya, pemahakimannya itu pas kebangkitan pertama dan kedua itu, Romo. Jadi kalau yang berbuat jahat dibangkitkannya di kebangkitan kedua dan penghakiman langsung perbuatan jahat. Sedangkan kebangkitan pertama itu untuk menerima upah. Seperti itu. Itu tafsiran mereka. Upahnya apa upah? Hanya itu ya kayak mahkota itu, Romo. Tapi bagaimana Mahkota menjelaskan? itu. Ya itu juga saya. Namanya juga tafsir pribadi mereka, Romo. Ya, kan lucu kan, mahkota itu apa ya upahnya? Dapat upah, saya pernah tanya satu bilang dapat upah, tapi upahnya apa? Upahnya mahkota tadi. Mungkin Ya mahkota maksudnya. maksudnya Om Bella, Romo, pengajaran yang di sana itu tentang penghakiman kedua itu setelah raptur, Romo. Biasa kan kalau Advent itu pengajaran tentang raptur sama karismatik juga kuat, Romo. Itu raptur itu yang Tuhan Yesus datang pertama Ingat, kali. Repto itu tahun itu ada buku ya, kalau tidak yang tulis itu semacam mereka tafsir salah dengan buku yang seorang mantan Yesuit atau Yesuit yang tulis tentang itu. Tapi ini sudah di sini bukan dari sana nih. Repto itu sekitar tahun ini abad keberapa nih ya, yang tahun kemarin 1970-an 80-an. Tidak usah repot dengan itu ya Repto. Repto itu barusan muncul, nggak usah repot dengan itu. Maksud saya
Yang saya tidak mengerti, mereka tidak melihat dalam keseluruhan kitab suci. Jadi soalnya di situ. Berarti nanti bagaimana dengan Wahyu 1:27 tidak bisa masuk ke sana yang masih bercacat, bercela. Lalu bagaimana dengan 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15? Kebetulan gue lagi keluar kota juga, mati gue mau itu bukain. Sofi, 1 Korintus Kalau itu 3. kan mereka nggak percaya purgatori, Romo. Mereka nggak Ya, berarti percaya hapus kemurnian ulang 1 itu. Korintus. Salah. Nah itu juga itu juga tafsir mereka, Romo. Jadi memang di umat Protestan tuh mereka nggak percaya dengan purgatori. Sebentar, Jacob. Rafael, kau tidak bisa mute karena kau lagi omong. Oh, sejarah belajar. Ya kan, coba kalau om ngomong sama orang lain, oh nggak bisa. Itu kan orang kita kita ngomong. Saya turunkan, mereka lagi omong dengan Deo, jadi kita dengar semua. Dosa lagi. Mereka punya bawa ke kita lagi, saya turunkan saja. Bisa maaf kalian lagi omong saja bisa mute kan ya, sudah saya turunkan saja. Ya kok. Oke, berarti semua kitab suci harus direvisi dan Korintus dibuat. berapa, Romo? Iya, itu dia masalahnya di situ, Romo. Cara-cara cherry picking seperti itu yang kadang membuat saya sendiri juga tidak masuk akal dengan landasan doktrinal mereka tentang keselamatan dan tentang kealahan, karena sangat berbeda sekali dengan apa yang diajarkan di dalam gereja apostolik yang Dan di kitab suci, dengan sendiri. kitab suci. Iya, betul. Dengan kitab suci sendiri bahwa setelah Yesus bangkit kan Yesus membawa tawanan-tawanan ke surga kan, Iya. seperti itu. Artinya memang ada tempat penantian. Jadi kalau di penjelasan Romo Bayu itu tempat penantian dan purgatori itu berbeda. Jadi tempat penantian itu sebelum Yesus bangkit dan naik ke surga. Jadi semua orang-orang beriman itu berada di tempat penantian. Tapi di dalam tempat penantian itu dibagi menjadi 2 ruang. Ruang ini jangan dikondisikan sebagai tempat ya, tapi sebagai situasi bahwa ada orang yang di tempat penantian, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, ada orang yang melawan Tuhan atau menolak Tuhan, seperti itu. Oke, ketika itu Tuhan Yesus- sebenarnya dijelaskan oleh Ibrani 10 ayat 26-27. Di situ terjemahan Indonesianya itu menghilangkan kata penantian. Sebenarnya di situ ada penantian. Oh gitu, coba Romo tolong dikupas Romo. Nanti oke lah. Di situ barang siapa sengaja berbuat dosa yang engkau baru jelaskan tadi itu yang melawan alat, oke? Walaupun sudah menerima kebenaran, kalau mereka sengaja berbuat dosa, makanya pertanyaan saya, kalau ayat ini sangat pedis untuk sola fide sola gratia karena mereka tidak boleh berbuat dosa lagi. Kalau berbuat dosa lagi, pendeta berbuat dosa lagi, maka tidak ada lagi korban penghapusan dosa berikut. Oke. Berapa tadi Romo? Ibrani berapa Romo? Ibrani 10 ayat 10 Ayat 26. ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. 27. 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang Yakob, akan di sini ada menghanguskan. kehilangan satu kata. Yang ada adalah penantian akan penghakiman. Dihilangkan di sini. Oke. Coba kalau dalam Spanyol kita langsung bisa ambil Spanyol. Coba engkau lari ke sabda Alkitab, sabda apa yang Protestan punya? Ya, ayat berapa Romo? Ibrani 10 ayat 27. Apakah ada atau tidak penantian? Ibrani 10 ayat 27 ya. Saya coba buka bahasa Inggrisnya. Engkau bisa tunjukkan layar nggak? Saya pasang layar besar saja. Bisa ya? Bentar ya. Bisa ya sepertinya. Di situ hilang kata penantian di situ. Makanya terima kasih kalian jadi Katolik masih ada
Ada sepertinya sih nggak bisa ya. sakramen rekonsiliasi. Udah coba pencet kamera belum ini? Belum bisa. Akses live diperlukan untuk siaran live. Mungkin teman-teman yang ada kameranya mungkin. Ya bisa ada akses kamera. Yakub akun baru ini ya? Iya, yang lama ke kunci Romo. Oke, sebentar. Saya cari di sini. Iya, oke. Coba saya tes Biblia Todo, oke? Maka saya harus hilangkan nanti. Sebentar. Atau kau baca, Yakub, engkau bisa baca saja? Bisa Romo. Oke, baca aja. Untuk yang ini ya, untuk yang bahasa Indonesia ya. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Itu dia. Oke, sama. Sekarang masuknya kemana nih? Tidak ada jadi persoalan di situ ya, teman-teman. Coba kalau saya ke Spanyol ya, ke Yunani ya, itu penting sekali ya. Spanyol bab 10 ayat 27 ya, teman-teman. Solamente nos queda la terrible amenaza el juicio del fuego ardiente destruye los enemigos. Sebentar, saya harus cari di ini saja dulu ya. Kasihan di situ ada kata yang tidak diterjemahkan, saya jadi kasihan di situ. Daripada saya baca di sini aja kamu. Ibrani 10. Kalau di Indonesia terjemahan lama ada Romo penantian. Ya, yang ada ini hanyalah tidak penantian yang menakutkan. Oke. Ekdoce bahasa Yunani. Yang adalah tempat penantian yang menakutkan, tempat penantian yang menakutkan. Itu yang tidak. Coba yang terjemahan lama dibaca. Yang tidak Kalau di diterjemahkan. KJV dia tulisannya looking for. Looking for artinya penantian kan, menanti. Iya, the expectation, fearful expectation of judgment. Cuma Benar di sini sekali. memang iya benar dihilangkan Romo. Dihilangkan. Iya benar dihilangkan iya. Diterima dia expectationnya nggak ada di sini. Looking Coba for-nya dia saya nggak ada di sini. ke Biblia Todo bahasa Indonesia ya, teman-teman. Tapi kayaknya bahasa Ya, Indonesia. harusnya ada tempat penantian ya di KJV ada sih di sini fearful looking for. Ada, hanya memang dihilangkan, teman-teman. Jadi terjemahan yang benar itu Ibrani 10 ayat 27 adalah tetapi yang ada ialah mana tadi ya terjemahannya? Yang ada hanyalah penantian yang menakutkan akan penghakiman. Akan penghakiman dan Iya, korban jadi ada api. penantiannya itu hilang penghakiman. kobaran. Penantiannya Iya. dihilangkan. Penantian akan penghakiman dia tidak diterjemahkan, itu yang jadi kesian ya. Iya betul, penantian akan penghakiman memang dihilangkan di situ. Malah diubah konteksnya menjadi kematian yang mengerikan akan penghakiman. Jadi Baik. penantian penghakimannya dihilangkan. Dihilangkan. Makanya Ya, tadi betul, Romo. Kaitkan tadi. Iya betul Romo. Itu Yang- bahasa yang- Yunani yang- aslinya yang memang seperti itu. menentang sudah siap di sana nih. Tetapi yang Katolik ada purgatorium. Makanya yang tadi yang engkau jelaskan itu sebenarnya kata kunci di Ibrani 10:27 itu tidak diterjemahkan. Saya kesian ya, maksudnya, Ustaz, kenapa? Pertanyaan saya begitu kan? Oke, lanjut. Thank you Romo. Ini baru tahu juga saya ada kata penantian di situ. Kalau Romo nggak kasih tahu juga. Memang ada, Makasih, hanya Romo. tidak diterjemahkan. Kesian ya. Saya tidak tahu maksudnya kenapa nggak diterjemahkan itu. Oke, lanjut. Ya jadi begitu Romo. Bahwa di tempat mereka tempat penantian itu nggak ada. Jadi orang meninggal itu udah hilang begitu aja, menguap gitu. Jadi rohnya kembali kepada Allah, tubuhnya kembali kepada tanah. Kemudian mereka akan dibangkitkan pada hari kebangkitan pertama. Sedangkan rapture itu hal yang berbeda. Rapture itu mereka dibangkitkan tapi ditaruhnya di awan-awan. Jadi bukan berada di surga, di awan-awan aja. Nah, orang-orang yang rapture itu adalah orang-orang yang tidak menerima kebangkitan pertama. Jadi mereka dibangkitkan
mereka sudah diangkat, tapi tidak ikut kebangkitan pertama. Nah, kebangkitan pertama itu adalah orang-orang yang meninggal sebelum rapture. Ini menurut mereka. Jadi memang surga itu pure kosong, cuma ada Tuhan Yesus. Even Bunda Maria pun tidak dibangkitkan sampai kebangkitan pertama. Itu menurut doktrinal mereka dengan menggunakan ayat-ayat dari perjanjian lama tadi dan plus ayat perjanjian baru yang tadi kita angkat seperti itu. Gitu Romo. Dan lucu, mereka pakai Yohanes 3, ternyata Yohanes 5 menjelaskan berbeda ke belakang. Bukan Iya. kan Yesus memang belum bangkit waktu itu toh. Yesus belum turun ke Iya, tempat iya, penantian waktu itu. Bagaimana? Kalau itu bagaimana yang Ya, tadi itu yang kita mereka lihat lupakan. bahwa Matius 27, 51, 52, 53 bahwa keluar juga dari kubur orang-orang kudus. Maksudnya begitu kan? Nanti Iya, di betul, mana? betul. Kan lucu dan pergi ke kota Allah. Ya, harus bongkar dulu kota Allah yang mana? Ya sudah dijelaskan dalam Ibrani 12 tadi. Kota Allah sudah Yerusalem surgawi. Kota Allah yang kudus sudah di sana, banyak orang di sana. Ya itu yang kita percaya Romo. Makanya setelah kebangkitan Tuhan Yesus, tempat penantian itu sudah nggak ada. Yang ada purgatori sekarang. Gitu. Jadi perbedaannya di situ. Perbedaannya di kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi sebelum kebangkitan Tuhan Kristen Yesus punya itu memang masih Ibrani 10:27 tuh yang mengerikan. Iya, jadi mereka masih hidup dalam perjanjian lama gitu. Padahal kan Yesus sudah perjanjian baru. Sudah ada ayat-ayat yang kebangkitan dan segala macamnya itu. Itu yang sangat disayangkan buat teman-teman kita yang dari seberang sana. Ya Nemo, yang mana menguntungkan, ya ayatnya diambil. Ya Nemo ini. Jangan kespanas kan. Beda lagi justru kalau di pengajaran yang katanya itu yang awan-awan itu ketika Tuhan datang kita itu diangkat terus menyongsong Tuhan di awan-awan. Jadi macam diangkat begitu dengan keadaan tubuh yang ini dia, tapi Iya. kalau didapati hidup kudus katanya. Itu kalau Itu dari gereja tafsiran- lama. Itu tafsiran rapture pada abad 18. Dan Baik. itu bagian dari dongeng ya. Jadi bagian dari novel, bagian dari kisah novel rapture itu. Jadi itu tidak tafsiran, bukan tafsiran apostolik. Bahkan kalau kita tanya sama ortodoks, itu rapture-nya itu tidak seperti itu. Begitu. Kita tanya sama Katolik, rapture-nya tidak seperti yang pada abad 18. Jadi konsep rapture bahwa orang mati kemudian dikumpulkan di awan-awan itu tafsiran Kristen modern abad 18. Seperti itu. Sebelumnya Jangan tidak kan seperti itu. yang lahir barusan tahun kemarin baru tafsiran kitab suci yang dari sana gimana? Beda Romo. Ya, jadi begini, kakak, mereka tuh kadang begini ya, ada yang menggunakan penglihatan tafsir pribadi, wahyu pribadi, ya dari mimpi kah atau dari apa seperti itu. Kemudian mereka menganggap itu adalah pesan dari Tuhan. Dan ketika mereka mendapat pesan dari Tuhan, mereka mencoba mencocokkan pesan itu dengan ayat-ayat di Alkitab. Kemudian udah dapat ayat-ayatnya, barulah mereka jadikan itu sebagai doktrin di dalam gereja mereka. Seperti itu. Nah, nanti ketika ada umat yang tidak setuju dengan doktrin itu, mereka pecah. Mereka akan ya melakukan hal yang sama atau meniru hal yang sama. Mereka mendapatkan penglihatan lagi, mereka cari ayat Alkitabnya lagi, terus mereka dirikan gereja lagi, dibikin lagi doktrin yang baru. Dan itu terus berulang-ulang. Makanya ketika siapa ya waktu itu saya nonton seorang pendeta ya dari Battle Indonesia, mereka menganggap bahwa sola scriptura itu tidak cocok untuk zaman sekarang. Jadi mereka menggunakan metode hibridnya itu seperti pewahyuan dan kitab suci. Jadi ketika mereka mendapatkan pewahyuan pribadi, mereka cari kitab sucinya cocok, udah itulah dijadikan bagian dalam pengajaran mereka, doktrin mereka. Seperti itu. Makanya reform itu selalu di-reform, ada reform, di-reform lagi, ada reform, di-reform lagi. Seperti itu. Jadi semacam kayak reformasi, gereja yang reformasi, direformasi sampai akhirnya 66.000 reformasi. Seperti itu, Kakak Romo. Oke, ya. Jadi yang untuk wahyu pribadi juga sudah ditantang. Ibrani 1:1 selanjutnya menentang bahwa wahyu sudah selesai di Yesus Kristus. Jadi mereka ini maju kenar, mundur juga apalagi lebih kena. Jadi mereka bilang tidak lagi soal skriptura, sekarang pewahyuan. Dan pewahyuan itu sudah selesai di Yesus. Ibrani 1 ayat 1 selanjutnya.
Selesai. Maksudnya sekarang tugas gereja adalah meneruskan pewahyuan itu, bukan lagi wahyu pribadi. Oke, Iya, betul Romo. Itu kenapa sekarang kalau kita dengar di gereja modern itu banyak sekali menjual cerita dari pendeta. Jadi pendeta ini, pendeta, jadi bukan Yesus base lagi. Mereka kalau gereja Katolik kan Yesus base ya. Apa-apa Yesus di sentralisasinya ada di Yesus dan pengajaran para rasul. Tapi mereka enggak. Mereka Pendeta berdasarkan apa pendeta omong, Oke, apa pendeta kita lihat. baca ayat ini ya, Kayak gitu. Kita baca ayat ini. Bagaimana Ibrani sedikit, tadi Ibrani hantam mereka tuh rusak ya, tadi 10:27 tuh. Sekarang Ibrani yang sama, jawaban untuk mereka yang mengatakan wahyu pribadi. Hati-hati yang mereka mengatakan, saya ini Mesias, saya ini, hati-hati. Tapi sekarang, pertama kita mengerti bahwa wahyu sudah digenapi dalam Yesus. Tidak ada di dalam wahyu pribadi yang mengatakan melengkapi wahyu Kristus. Tidak ada lagi di situ. Oke, Sofi. Ibrani 1:1 selanjutnya. Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Cukup. Oleh Dia, Cukup dulu. Sebagai yang berhak untuk menerima segala yang ada. Lu buat apa lagi wahyu pribadi, begitu kan? Sudah selesai. Buat apa lagi tadi malam Roh Kudus bisik mengatakan ini, mengatakan itu, saya melihat sampai mengatakan bahwa Tuhan Allah suruh beli mobil untuk pendeta dengan merek ini. Lu siapa? Tuhan segitunya seperti itu. Ini yang persoalan tadi Yakob bilang permainan di sini. Lalu mau bawa orang kemana nih? Ke Kristus atau ke wahyu pribadinya? Bagaimana semua wahyu pribadi dalam pengertian para rasul itu harus ada saksinya. Kalau tidak ada saksi bagaimana mau percaya? Begitu kan Yakob? Bingung. Karena itu Tuhan bilang yang berhak meneruskan pelbagai nubuat bukan perorangan, melainkan gereja. Efesus 3 ayat 10. Siapa yang berhak melanjutkan, meneruskan pelbagai nubuat? Siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai nubuat wahyu itu? Siapa? Kalau bukan gereja. Ganti jemaat dengan gereja. Sofi. Efesus 3 10. Efesus 3 ayat 10. Supaya sekarang oleh gereja diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Bayangkan kepada pemerintah-pemerintah, kepada semua yang ada di dunia ini, dan gereja harus bertanggung jawab kepada yang di surga. Apa itu nubuat yang harus diteruskan oleh gereja? Ayat 11-nya. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bayangkan semua maksud yang ada dalam Yesus. Semua kepenuhan wahyu ada di Kristus. Dan sekarang tugas gereja untuk meneruskan wahyu itu. Ini pukulan terbesar juga untuk mereka yang seolah-olah wahyu pribadi. Jangan sampai wahyu pribadi ini Yakob menggenapi Matius 23, 24. Atau 23, Matius 23 ayat 24. Romo. 23, 24. Hai kamu pemimpin-pemimpin Bukan, buta. 24. Engkau dengar. 24, 23, 24. Matius 24 ayat 23 sampai 24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, Wahyu pribadi. lihat, Ya. Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, Wahyu pribadi. jangan kamu percaya. Jangan percaya Katolik, wahyu pribadi, kesana kesini, kesana kesini. Makanya yang tadi Yakob bilang pendeta ini omong ini, pendeta ini omong ini. Ini nih Yesus bilang begini. Ada yang mengatakan Mesias ada di sana, Mesias ada di sini. Bukan lagi Yesus tetapi Mesias. Tapi Mesias ini buat apa? 24 Romo.
23 sudah. Sebab sudah tadi. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Hati-hati ya, yang sudah ditebus dengan darahnya. Kamu disesatkan oleh mereka seperti itu. Ada KKR dari pendeta ini, semua Katolik pergi ke sana, pulang tetap hal yang sama. Hati-hati tuh. Yakob, silakan Yakob. Masalah KKR ini menarik ya Romo, karena di tempat teman kita yang di seberang sana itu buat umat Katolik yang belum tahu, biasanya setelah KKR itu ada namanya kolam baptis. Oh ya. Nah, jadi kalau iya Romo, ada namanya kolam baptis di setiap KKR. Jadi mereka yang mengajak kita umumnya mengajak kita untuk dibaptis selam. Nah, jadi kalau teman-teman yang hatinya susah menolak kena baptis selam, udah. Umumnya orang yang udah kena baptis selam, dia akan meninggalkan gereja Katolik dan jadi anggota gereja mereka. Gitu Romo. Tapi tidak semua sih kalau yang Tidak semua, KKR-nya. iya betul. Ya, KKR-nya yang saya dulu itu dia harus lewat kita mendekati dulu orangnya. Jadi kalau rupa sudah dekat, mulai kita bantu misalnya kalau ada kekurangan apa begitu. Dekati, tapi Itu juga terus termasuk didekati, teologi kan? kemakmuran itu. Ya, Itu termasuk teologi kemakmuran mainnya di situ. Jadi kita membantu Soalnya saya orang dari susah. sana juga Om Bella. Iya, Saya membantu orang KKR susah dulu. terus mengajak mereka untuk dibaptis, itu juga termasuk teologi kemakmuran. Ya itu yang orang-orang seberang bilang bagi-bagi Indomie itu. Bagi-bagi Indomie dan telur. Nah, itu jadi kita harus berhati-hati. Satu lagi Paman, Ya, itu ajang pertunjukan sulap. ya Karena betul. begitu Ada yang seperti itu. dikibas itu jas, roboh semua itu orang. Makanya tuh jas banyak yang nyari tuh jasnya tuh. Nah, makanya kan yang kalau kita nonton ya di YouTube mungkin seminggu yang terakhir itu ada seorang pendeta Philip Mantova tuh bilang, orang mau jadi Kristen kenapa harus nunggu pengajaran 5 kali, kenapa harus nunggu setahun sekali. Itu dia nyinggung tentang katekumen Katolik yang setahun sekali seperti itu. Nah, padahal kalau kita telisik ya di abad-abad pertama dan kedua itu, kalau bahkan sampai abad keempat ya, itu syarat pembaptisan dari gereja seberang, gereja heresi ya, gereja heresi. Jadi Protestan itu termasuk gereja heresi juga kalau pada abad 16. Itu ada namanya proses eksorsisme. ini menarik ya buat teman-teman yang baru dengar. Jadi kalau saya dari Arianisme atau Nestorianisme mau masuk gereja Katolik, itu selain ada katekumen, tapi ada juga eksorsisme. Nah, ini menarik. Jadi seperti itu ketatnya gereja Katolik untuk menerima orang yang ingin masuk gereja Katolik dari gereja heresi. Nah, itu kenapa kita pentingnya untuk belajar katekumen seperti itu. Nah, ini yang mereka singgung, kok mau jadi Kristen, mau gabung ke gereja harus katekumen, harus belajar, harus pertemuan sekian banyak. Nah, kalau mereka enggak, datang KKR, datang gereja mau dibaptis, yang penting baptis selam, udah selesai. Seperti itu. Iya, abis itu murtad lagi, pindah. Cara mainnya begitu loh Om Bella. Jadi kalau misalnya orang udah terlanjur baptis di situ, otomatis gereja yang lainnya, gereja lamanya dia itu kan akan menolak dia, nanti dikeluarkan. Nah, seutuhnya jadi jemaat yang di gereja yang sudah membaptis dia nanti. Memang begitu sih. Iya, betul. Oke, KKR itu penting ya. Yang semoga KKR ini jangan yang menggenapi Matius 6 ayat 5 ya. Sofi, tolong baca Matius 6 ayat 5. Tapi sebentar, kebaktian sebelum apa masuk. ya? Kebangkitan apa namanya? Iya, sebelum kebaktian apa ya? Kebangkitan rohani, kebaktian rohani. Kebaktian rohani. Nah, tapi sebentar sebelum masuk ke situ, sebelum masuk ke pembacaan ayat kitab suci, di Katolik pun juga ada KKR. Ya, maksudnya begitu. Semoga jangan KKR itu seperti yang Yesus omong di sini, ini bahaya sekali. Tapi di Katolik itu puncak dari KKR itu adalah Ekaristi. Ya, itu yang Jadi membedakan. puncak dari KKR itu adalah Ekaristi. Gitu. Silakan dilanjutkan. Berapa Romo? 6 ayat 5 6 ayat 5. dan ayat 7. Dan
Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Kalau persepuluhan belum banyak, persembahan belum banyak, makin panjang doanya. Sofi, benarkah? Saya dengar begitu, tapi saya tidak percaya karena saya belum pernah ke sana. Benarkah begitu kan? Sofi ketawa, dia ingat masa lalunya kayaknya nih. Sofi, kau jelas jujur saya. Karena Kalau itu pas doa makin panjang, kalau persembahan belum ditaruh banyak, makin panjang doanya. Kau gimana? nggak tahu juga sih Romo, tapi pernah itu pas mau khotbah, sampai habis khotbah, sampai doa yang persembahan, terus doa tutup yang doa berkat itu, kata-katanya ulang-ulang di situ tentang berkat, terus begitu. Oh, diulang-ulang ya, berarti hanya. Sampai orang tergerak untuk memberi lebih. Oh, haleluya. Oke, nanti saya buat itu nanti. Oke, silakan teman-teman. Atau kita tutup ya, sudah 1:01:42. Aduh, Tuhan dan Allahku. Oke, kalian sudah istirahat sudah ya? Baik Romo, terima kasih banyak Romo. Romo, terima kasih Romo. Teman-teman, aman. Sofi, terima kasih. Terima kasih ya. Tuhan memberkati dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, saya tutup ya. Saya sudah lihat sudah Baik jam. Romo, silakan Romo. Baik Romo. Terima kasih.